kita ini ya, menurut saya masih gagap di dalam menentukan kompetensi dasar apa dan yang mana yang ingin dicapai gitu Mhm. oleh setiap jenjang itu. Sehingga naik semua siswa ini, lulus semua dan tidak ada merah. Nah, sementara TPA itu mengkaji atau menguji kemampuan real yang dimiliki oleh siswa. Ya pasti jatuh lah gitu kan. Evaluasi yang dilakukan selama ini evaluasi dan tes bohong-bohongan. Kalau kalau memang benar-benar 30 tahun lalu atau 1 tahun lalu dipetakan, mestinya kan ada perubahan profil itu kan. Iya, iya. Tetapi tidak kok. Di perguruan tinggi kan bikin TKA sendiri ya. Iya, iya. Katanya ini menjadi referensi syarat untuk masuk ke perguruan tinggi. Apa iya? Kalau iya, mana sih prodi-prodi yang menyatakan misalnya kami hanya menerima calon mahasiswa yang TKA matematikanya 7 misalnya. Kan nggak ada sampai sekarang. Sahabat pendidikan, berjumpa lagi kita dalam program Visi Educare, tempat kita mendiskusikan isu-isu pendidikan secara kritis dan mendalam. Hari ini kita akan membahas hasil tes kemampuan akademik yang beberapa waktu lalu dirilis oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan ya hasilnya ya dianggap mencerminkan kondisi pendidikan kita gitu ya, dianggap tidak terlalu memuaskan. Ini saya kutip di beberapa media, misalnya pada jenjang SMA rata-rata nilai bahasa Indonesia ya yang sehari-hari dipakai hanya 57,39, matematika lebih kecil lagi 37,23, bahasa Inggris lebih kecil lagi, tentu saja bahasa Indonesia aja kecil, bahasa Inggris lebih kecil lagi 26,7 gitu ya. Dan ya kalau kita kaitkan dengan tujuan tes kemampuan akademik yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan ini kan tujuan utamanya mengukur capaian kemampuan akademik peserta didik secara objektif, standar, dan nasional. Nah, untuk membahas hasil, lalu kemudian apakah hasil ini mencerminkan secara utuh kondisi pendidikan kita ya terkait dengan peserta didiknya, terkait dengan guru, lalu apa saja sih yang mesti dilakukan agar pendidikan kita sesuai dengan yang dicita-citakan, berkualitas dan berkeadilan. Kita sudah undang 2 narasumber, satu di sambungan Zoom, Kang Iik Nurul Paik dari Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat sore Kang Iik. Selamat sore Bang Ade, selamat sore sahabat Visi Integritas semua. Kita nyebutnya sahabat pendidikan Kang Iik. Oh, sahabat pendidikan ya, sahabat pendidikan. Dan tentunya selamat sore Mas Bambang Wisudo yang saya Selamat sore. Ya, langsung saya juga perkenalkan. Selain Kang Iik, narasumber yang lain ada Mas Bambang Wisudo. Mas Bambang ini adalah expert di visi integritas dan sudah banyak melintang di dunia pendidikan. Langsung saja saya mulai dari Kang Iik dulu, komentarnya terkait dengan hasil TKA ini gitu ya. Silakan Kang Iik. Ya, terima kasih Bang Ade ya, Mas Bambang. Ini diskusi yang menarik karena kita mengangkat isu yang hangat ya. Ya, ini kan hasil ini faktanya membuat publik terbelalak gitu ya. Betapa rendahnya pencapaian tes kompetensi akademik itu dalam berbagai mata pelajaran ya. Ini yang memang faktanya begitu, dan tentu ini merupakan koreksi ya. Tes itu salah satunya juga berfungsi untuk bahan evaluasi atau koreksi apa yang harus diperbaiki. Kenapa ini sampai terjadi? Sebab tes kompetensi akademik itu juga harus kita formulasikan lebih lanjut. Kompetensi akademik yang mana? Ya. Kalaulah kita memformulasikan kompetensi akademik yang dimaksud adalah kemampuan-kemampuan ilmu pengetahuan dasar,
ya yang harus dimiliki oleh siswa sebagai calon warga negara masa yang akan datang itu harus dirumuskan ulang begitu. Kemampuan sains dasar misalnya dalam bidang ya sains ya fisika, kimia, misalnya biologi. Yang seperti apa kompetensi yang harus dicapainya? Pada bidang ilmu matematika dasar yang seperti apa? Yang dirumuskan sebagai kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia. Ya. Tentu meratifikasi standar-standar kompetensi pada tataran global misalnya kan seperti apa. Demikian juga semua mata pelajaran prinsipnya begitu Bang Ade. Ya. Itu ya. Pelajaran bahasa Inggris. Kembalikan pada tujuan. Apakah kemampuan bahasa Inggris yang dimaksud atau yang diformulasikan misalnya dalam konteks siswa SMA ya. Misalnya tes bahasa Inggris secara internasional itu cukup saja IB TOEFL misalnya kan, kemudian IELTS ya dan berbagai jenis tes standar internasional lainnya gitu. Yang itu meliputi misalnya kemampuan membaca, reading, speaking, berbicara, listening, kemudian juga di dalam dan juga writing ya. Itu misalnya kemampuan dasar ya di dalam kemampuan bahasa Inggris misalnya kalau dia mengikuti kompetensi dasar kemampuan bahasa Inggris pada tataran nasional, internasional ya. Demikian juga yang lain, kemampuan dasar sains yang mana? Kita ini ya menurut saya masih gagap di dalam menentukan kompetensi dasar apa dan yang mana yang ingin dicapai gitu. Oleh setiap jenjang itu ya. Yang ya SD, SMP, SMA. Jadi kemampuan kompetensi dasar yang mana, yang seperti apa, yang bagaimana. Yang dirujuk itu kompetensi akademik yang mana standarnya gitu. Apakah yang berlaku pada tataran global misalnya kan, atau memang formulasi kompetensi akademik yang dirumuskan sendiri oleh kita ya, sesuai dengan orientasi pendidikan dan kompetensi apa yang ingin dicapai. Ini saya melihat masih gagap di dalam hal itu Bang Ade. Sehingga kita kaget ketika dites bahasa matematik, kok capaiannya hanya begini, ini di luar standar ya. Belum lagi kan kalau kita koreksi lebih lanjut itu bahwa tes kompetensi akademik yang dilakukan itu juga tidak kompatibel dengan proses pembelajaran yang dilakukan dalam konteks kurikulum merdeka kita ya. Misalnya, apalagi kalau dikaitkan dengan standar pencapaian kelulusan minimum, yang itu sudah sangat bohong semua ya. Itu standar pencapaian minimum KKM tuh ya, apa tuh? Standar pencapaian minimum setiap mata pelajaran dalam kurikulum kita ya, 75 dan sekian. Yang itu bohong semua ya. Faktanya nggak ada kemampuan siswa itu yang mencapai 75 misalnya ya kan, sesuai dengan standar kompetensi minimum bangetnya yang ditetapkan oleh pemerintah dalam desain kurikulum. Nah, ya, sehingga naik semua siswa ini lulus semua dan tidak ada merah. Nah, sementara TPA itu mengkaji atau menguji kemampuan real yang dimiliki oleh siswa, ya pasti jatuh lah gitu kan. Evaluasi yang dilakukan selama ini evaluasi dan tes bohong-bohongan. Siswa hanya mampu menjawab 3 dari 10. Dituliskan mencapai kemampuan minimum sampai betul 7 misalnya dalam setara raport kita. Jadi evaluasi yang dilakukan sekolah ya pendidikan kita hari ini faktanya itu evaluasi bohong-bohongan. Nah, sementara tes kompetensi akademik itu mengukur kemampuan yang senyatanya. Ya jeblok kalau tadi Bang ada yang hanya 25 ya 35 gitu kan. Itu realnya begitu. Ini benar-benar mencerminkan kondisi pendidikan kita. Karena kalau kita lihat tujuan TKA, 1 dari 5 tujuan, antara lain tujuan utamanya adalah pemetaan mutu pendidikan. Jadi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, punya gambaran objektif mengenai capaian akademik peserta didik ya secara nasional dan antar wilayah. Yang tujuannya untuk menyusun kebijakan pendidikan gitu ya. Itu. Jadi
apakah kemudian hasil ini akan benar-benar ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah? Karena ya kita tahu lah penyebab dasar kenapa sih kualitas pendidikan kita masih buruk gitu ya, titiknya ada di mana saja gitu ya, dan pemerintah udah pasti tahu gitu ya. Ya walaupun kemudian dipertegas dengan hasil ini. Kalau Kang Iik sendiri, apakah kemudian optimis ada langkah yang memang betul-betul serius oleh pemerintah untuk menindaklanjuti hasil TKA ini untuk melakukan perbaikan kebijakan pendidikan? Kalau saya itu memang ini sebagai kawan Bang Ade ya, orangnya selalu skeptis gitu. Dan saya optimis ini tidak akan ditindaklanjuti ya menjadi suatu perbaikan yang menyeluruh. Gitu. Itu optimismenya di sana Bang Ade. Saya melihat ya kalau soal pemetaan ya memang sudah seharusnya, dan memang hasil TPA ini itu bisa memang Bang Ade dijadikan sebagai pemetaan ya. Pemetaan per wilayah misalnya kan, tetapi lagi-lagi ya tes yang mengukur kemampuan objektif individual siswa itu adalah tes standar ya, yang itu memang hasilnya objektif, bukan juga penilaian yang dilakukan oleh ataupun oleh pihak sekolah ya. Yang namanya tes standar itu harus jauh dari campur tangan ya pihak-pihak yang bisa merusak objektivitas. Jadi tes standar itu bisa dilakukan secara nasional ya, dan dengan teknologi sekarang itu bisa langsung itu juga hari itu juga bisa diketahui. Wah, pola yang terstandar. Karena dikembalikan ada penilaian subjektif yang dilakukan oleh atau pihak sekolah ya. TKA itu adalah tes standar. Tetapi evaluasi yang dasarnya ada nilai rapot yang diberikan kepada sekolah itu adalah skor bohong Bang Ade ya. Itu jangan dipercaya. Ya tes masuk perguruan tinggi ya harus SNBT itu berbasis tes. Ya. Itu kalau saya lebih percaya SNBT daripada seleksi nasional berbasis prestasi yang dasarnya rapot. Ya. Itu hanya 5% saja SNPP itu yang mencerminkan nilai rapot siswa baik. Selebihnya katrolan. Saya ke Mas Bambang ya. Tadi Kang Iku sudah jelaskan bahwa TKA ini memang mencerminkan kondisi secara real. Apalagi TKA agak berbeda dengan ujian nasional. Dulu ujian nasional banyak didongkrak dengan dibantu termasuk oleh guru gitu dengan memberikan kunci jawaban. Guru juga karena dipaksa oleh kepala sekolah dipaksa oleh dinas dipaksa oleh kepala daerah gitu ya, supaya hasilnya bagus dan image daerah pun dianggap bagus dan berhasil mengelola pendidikan. Tapi ini kan nggak menentukan kelulusan sehingga apa adanya gitu ya, Mas Bambang, hasil yang didapat dari TKA ini. Cuma ya seperti dijelaskan di awal bahwa ya mestinya ini bisa jadi alat pemetaan untuk membuat kebijakan yang lebih serius. Pertanyaan saya sama seperti ke Kang Iik. Apakah ini akan benar-benar dijadikan sebagai panduan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan gitu Mas Bambang? Karena selama ini kan misalnya kalau bicara soal guru, ya berapa kali guru kena prank gitu ya. Lalu kita juga masih berkutat dengan masalah bukan kualitas ya, masalah akses dari dulu ya. Mas Bambang kan mengamati sudah lama ya, bukan cuma mengamati juga terlibat gitu ya. Mas Bambang sendiri gimana? Apakah akan ada langkah yang serius bagi yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan perbaikan yang saya kira kalau nilai kecil ya mestinya ada perbaikan yang fundamental ya, cukup fundamental dari sisi kualitas. Saya kira tidak akan ada langkah serius respon pemerintah terhadap ini ya hasil TKA karena memang TKA ini juga dibuat tidak serius ya. Jadi kita menanggapinya santai-santai saja ya. Kalaupun tadi skor nilai TKA rata-rata nasional 3,7 itu kita juga nggak perlu risau saya kira karena kita nggak tahu
pasti apa arti angka 3,7 itu. Apakah kalau anak saya nilai TKA matematikanya 3,7 itu berarti matematikanya bodoh gitu ya. Itu juga belum tentu ya. Karena sifat tes itu hanya memotret pada saat itu ya, pada saat itu. Barangkali pada waktu anak saya kelelahan, anak saya stres, mungkin skornya rendah. Atau yang diteskan itu beda dengan yang diajarkan atau dipelajari di sekolah. Karena ini tes yang standar kan, yang dibuat beda oleh bukan para pengajar si murid konkret. Itu ditentukan secara nasional mungkin oleh para ahli atau beberapa guru matematika yang dipilih. Jadi ini sama sekali nggak mencerminkan sesuatu ya. Ya kalau kita bilang secara spesifik bisa saja bahwa kemampuan matematika anak saya pada saat tes dengan alat tes itu ya rendah, cuma 3,7 gitu ya. Jadi nilai kompetensi ini juga tidak mencerminkan saya kira pendidikan kita, karena tidak mencerminkan. Tidak mencerminkan pendidikan karena kita ingat bahwa pendidikan kalau merujuk ke Biesta ya, domain pendidikan itu bukan hanya soal kompetensi ya, tetapi juga sosialisasi dan subjektifikasi. Subjektifikasi mengantarkan anak menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, orang dewasa yang merdeka, itu jauh lebih penting daripada sekedar kompetensi intelektual. Dan kalau kita bicara TKA ini juga mengukur kompetensinya itu hanya kayak memotret ya, jepretan saja ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menganggap serius hasil ini. Kecuali kita dihadapkan kepada berbagai macam data pendidikan ya, itu tersedia, bukan hanya soal TKA yang semacam ini, misalnya berapa banyak sebenarnya waktu yang dihabiskan anak untuk membaca teks, berapa jam yang dihabiskan anak di depan layar. Kalau data seperti itu sangat lengkap, kita bisa lebih objektif dan analisa kita menjadi lebih berguna ketika kita bicara pendidikan kita. Tetapi kalau hanya berbasis TKA semacam ini, saya kira tidak perlu dianggap serius. Dan saya kira Menteri Pendidikan yang menyelenggarakan tes ini juga nggak santai-santai aja merespon hasil TKA ini. Termasuk kenapa mata pelajaran tertentu yang diujiankan, kenapa nggak mata pelajaran yang lain ya. Dan kalau pemetaan saya kira nggak usah mimpi itu ya, karena itu 30 tahun lalu ya, waktu Epanmas, waktu UN ya, sekarang itu kan disebut pemetaan. Tetapi kalau kita lihat misalnya di Jakarta aja, sekolah-sekolah top yang hasilnya paling tinggi itu kan cuma sekolah-sekolah itu aja ya. Lalu pemetaannya seperti apa? Kalau memang benar-benar 30 tahun lalu atau 1 tahun lalu dipetakan, mestinya kan ada perubahan profil itu kan. Tetapi tidak kok, selama 30 tahun profil sekolah-sekolah yang berhasil, sekolah-sekolah yang gagal itu seperti itu semua. Berarti kan tidak ada tuh tidak lanjut dari sekolah ini, daerah ini kurang, lalu harus diapakan, guru-gurunya harus diapakan, kan nggak semua diseragamkan kan kebijakan pendidikan nasional. Kalau tidak ada tindak lanjut, apa sebenarnya tujuan pemerintah? Untuk apa pemerintah melakukan TKA ini? Ya ini sia-sia ya, tes berstandar semacam ini sia-sia. Tetapi kalau tes berstandar yang sungguh-sungguh mungkin ada gunanya. Saya tetap yang sungguh-sungguh itu seperti apa maksudnya, Mas? Ya tadi direncanakan sungguh-sungguh, dipetakan sungguh-sungguh, lalu apa yang akan dilakukan itu sungguh-sungguh. Ini kan semua digeneralkan aja kan akhirnya kan. Iya. Oke, saya ke Kang Ni. Tadi Mas Muhammad udah katakan dari dulu UN memang sejak tahun berapa? 2004 tuh berapa? Ya, awal-awal kita advokasi UN, ya salah satu atau bahkan tujuan utamanya kan pemetaan gitu ya.
peruntukan tanah. Nah, itu kita banyak peta tapi actionnya belum ada. Kan kita buta juga ya. Kita katanya ada peta, tetapi peta itu kan yang tahu mereka semua, hanya mereka. Peta buta mungkin. Bagi kita buta peta. Kalau menurut Kang Iik, problem mendasar di pendidikan kita sehingga kualitas pendidikan masih terus menjadi bahan perdebatan kita, itu ada di mana sih Kang Iik? Ya tadi kalau soal peta, ya memang peta kita ini tadi kesimpulannya peta buta makanya ya, tidak pernah dipakai pada ujung-ujungnya ya. Ya pemetaan itu ya tentu dengan skor UN saja itu kan sudah ada. Ya. Gambaran setiap daerah itu sudah ada. Hanya tadi betul tidak ada tindak lanjut terhadap peta sebagai hasil potretan, sebagai refleksi dari hasil evaluasi ya. Dan seterusnya itu bisa dijadikan peta tetapi tidak pernah ditindaklanjuti dengan serius ya. Ya kalau berbicara perbaikan ke depan ya, selain tadi gambaran peta bisa dijadikan acuan, problem kita ini kan menurut saya desentralisasi pendidikan ya, dalam konteks otonomi daerah juga tidak dikawal serius begitu ya. Terus juga akhirnya beberapa urusan masih tetap juga oleh pusat begitu. Ini juga problem-problem pada konteks policy makro pada tataran nasional kita ya. Jadi desentralisasi pendidikan kita juga wujudnya seperti apa? Apanya yang didesentralisasikan ya? Sentralisasi pemerintahan otonomi daerah, perusahaan pendidikan didesentralisasikan, tetapi juga kalau dilihat potret-potret pendidikan dengan 8 standar nasional saja, itu kan jalan di tempat bahkan mundur gitu. Kita 25 tahun terakhir pasca reformasi masih juga dihadapkan pada soal sekolah yang ambruk, ya, guru yang kurang, guru yang tidak merata, ya, guru-guru kesejahteraannya yang sangat minim. Jadi lagunya tetap itu saja Pak Ade ya, selama 25 tahun terakhir ini ya, hampir setengah abad begitu. Gitu. Jadi seperti yoyo aja kan, maju tarik pojo-pojo ya, maju mundur, tidak jelas kita ini peta berangkatnya dari mana kemana yang akan ditujunya. Jadi tidak jelas memang negeri kita ini banget. Saya juga mengamatinya jadi pusing sendiri ya. Lebih ketika sentuhan political will misalnya kan, kebijakan pemerintah daerah itu tidak ditopang oleh visi politik kepala daerah yang pak. Biasanya itu akan sangat kentara pajretnya gitu ya, ambruknya. Tapi juga kalau visi politik kepala daerahnya baik, biasanya ada refleksi kebaikan ya dari perubahan sistem pendidikan kita itu ya. Paling tidak infrastrukturnya agak sedikit beradab ya, gedung-gedung sekolahnya ada WC-nya bersih, ya kan. Kang Deddy itu termasuk kepala daerah yang agak detail tuh, WC-nya rusak, ini kotor, ini mana ada di kita itu sampai seperti itu. Tentu saja sekolah-sekolah nggak punya WC ya, bocor-bocor. Jadi memang kita berkutat di sana. Perbaikan ya harus dari infrastrukturnya dulu gitu. Dari yang pada kasarnya dulu Bang Ade. Baru pada soal-soal yang lebih halus ya, soal bagaimana membangun kreativitas, perbaikan mutu pelajaran. Barulah ke sana. Gitu saya kira begitu. Jadi ini kritiknya sama atau kembali ke kritik awal-awal kita mengadvokasi ujian nasional ya. Pemerintah fokus hanya di akhir, padahal yang justru wajib dievaluasi adalah bagaimana polisi-polisi yang mereka buat, termasuk di dalamnya soal anggaran, bisa mendukung agar pendidikan kita berkualitas ini. Dan ini kalau ini tidak dilakukan, yang dilihat cuma ujungnya saja, ini akan terus menerus seperti ini gitu ya, Mas Bambang maupun Kang Iik. Kalau menurut Mas Bambang sekarang apa sih langkah konkret yang mesti dilakukan lah untuk melakukan untuk memperbaiki pendidikan kita ini supaya
nggak seperti Yoyo kalau istilahnya Kang Iik, ya gini-gini aja. Kita udah tahu sebenarnya masalahnya apa, tapi tidak juga diperbaiki gitu ya. Yang disasar cuma di ujungnya dilihat, padahal di awal-awal soal penyediaan sarana prasarana, guru yang berkualitas dan sejahtera tentu saja ini juga masih belum selesai sampai sekarang gitu ya. Gimana Mas Bambang? Kalau saya cenderung mendekati ini secara mikro ya. Yang paling penting saya kira langkah-langkah responnya itu di tingkat sekolah ya. Yang paling tahu sebenarnya sekolah dan guru-guru di sekolah bersangkutan. Misalnya berbeda sekali satu sekolah elit yang 100% murid-muridnya akan melanjutkan ke perguruan tinggi di universitas top misalnya, merespon nilai TKA ini akan berbeda dengan misalnya sekolah di satu daerah di Banten misalnya yang sebagian besar lulusannya misalnya akan bekerja jadi buruh atau di sektor informal, tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu harus berbeda ya. Misalnya apalagi kalau kita ngomongin jurusannya ya, kalau di sains itu matematikanya kalau SMA ya sudah harus menguasai dasar-dasar kalkulus ya. Tetapi akan berbeda sebenarnya kalau tadi misalnya di satu daerah di Banten, jangankan di Papua ya. Itu saya kira yang paling realistis ya. Kira-kira matematikanya harus seperti apa sih yang sampai selevel apa sih yang harus dikuasai murid-murid saya ketika nanti lulus ya. Saya kira otonomi guru, refleksi guru dan sekolah ini yang paling penting daripada sekedar hasil-hasil yang sifatnya nasional dan lebih nanti dipergunakan juga secara politis atau hanya menjadi pergunjingan di masyarakat, menjadi viral tetapi sebenarnya nggak cukup bermakna untuk memperbaiki pendidikan kita. Jadi kalau menurut Mas Bambang TKA ini perlu dilanjutkan atau nggak perlu lagi tahun depan? Kalau menurut saya ya cenderungnya buang-buang duit ya. Saya kira daripada nasional cukup sampel aja lah. Kalau untuk pemetaan ya cukup sampel dan sampel. Oh kita baru setingkat ini toh. Sampel dan yang penting juga tindak lanjut dari hasil pemetaan itu. Kalau Kang Ik, walaupun jawabannya saya juga tahu nih, Kang Ik, apakah perlu dilanjutkan nih TKA atau nggak perlu? Kalaupun nggak perlu, apa sih yang Kang Ik rekomendasikan sebagai pengganti atau apapun lah ya, agar pemerintah benar punya peta gitu ya untuk melakukan perbaikan pendidikan? Ya, saya setuju dengan Mas Bambang ya. Saya kira TPA ini tidak usah dilanjutkan menjadi satu agenda pemerintah pusat. Ya. Kalau untuk mengukur suatu kemampuan atau kompetensi yang bersifat standar, alat tes itu kan sudah ada Bang Ade ya. Itu artinya tidak usah pemerintah pusat atau Badan Nasional Evaluasi Pendidikan itu sibuk begitu ya. Ya sudah saja diberikan ke daerah, ke sekolah masing-masing, ke guru, silakan. Ini dites oleh alat tes ini yang sudah standardized, silakan itu dimanfaatkan oleh guru, oleh pihak sekolah. Itu jangan seperti kita ini kan didramatisir kalau kita. Tahun ini ada tes kompetensi akademik untuk pemetaan, jadi semuanya didramatisir begitu. Padahal kan soal tesnya sudah ada, apanya sudah ada, biasa saja. Gitu, bahkan tidak usah ada nanti setiap tahun pada bulan tes kompetensi akademik didramatisir. Padahal itu menjadi suatu evaluasi harian bagi guru saja biasa. Di negara-negara orang lain yang namanya tes standar itu bahkan dilakukan oleh individu. Individu datang saja ke lembaga tes kompetensi standar gitu ya. Misalnya ada akan dites kemampuan dasar matematik, ya tinggal datang saja tuh ke lembaga evaluasi yang sudah diadakan di negara bagian atau pemerintah.
daerah gitu. Berapa kemampuan matematik saya? Silakan. Seorang daerawan duduk di sana, tes segini gitu kan. Semua orang bisa melakukan itu setiap waktu gitu ya. Kemampuan bahasa Inggris Anda seperti apa ya, silakan Anda tinggal ikut. Itulah yang saya katakan tadi, kemampuan dasar ini mesti diformulasi ulang. Kemampuan standar yang mana gitu ya. Kemampuan standar ya. Iya, jadi tidak usah dilakukan secara dramatik oleh badan evaluasi nasional. Alat tesnya saya berikan ke sekolah, ke guru masing-masing, silakan melakukan sendiri begitu ya. Itu juga akan lebih murah daripada alih-alih proyek nasional, evaluasi tahunan. Dan kalau bicara ini masuk perguruan tinggi, di perguruan tinggi kan bikin TKA sendiri ya. Katanya ini menjadi referensi syarat untuk masuk ke perguruan tinggi. Apa iya? Kalau iya, mana sih prodi-prodi yang menyatakan misalnya kami hanya menerima calon mahasiswa yang TKA matematikanya 7 misalnya. Kan nggak ada sampai sekarang. Jadi ya saya kira ini masih kucing dalam karung ya. Nggak jelas. Ya, datanya ya kita ragukan lah akan dijadikan sebagai rujukan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan, karena presiden yang sudah ada puluhan tahun bahkan ya, ya peta tapi aksinya masih belum banyak yang. Dan perubahan staf ahlinya siapa itu juga nggak ada implikasi apa-apa kan di Dikbud ya. Siap, Mas Bambang, Kang Hik, terima kasih banyak atas sama-sama pencerahannya dan mudah-mudahan Undangan untuk obrolan-obrolan. siap. Terima kasih juga terus mau support visi Educare. Terima kasih Mas Bambang. Makasih semuanya, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pemerintah dan Sobat Pendidikan. Demikian akhir bincang-bincang kita, dialog kita terkait dengan TKA ini. Jadi kesimpulannya sebenarnya nggak usah dilanjutkan gitu ya, karena kelanjutan dari pemerintah untuk memperbaiki pendidikan pun masih kita ragukan. Lebih baik ini instrumen ini diserahkan kepada sekolah yang memanfaatkan ini daripada kemudian jadi ngabisin uang yang cukup besar yang ujung-ujungnya memang ya ini uang rakyat yang mestinya juga bisa dimanfaatkan untuk pendidikan kita gitu ya. Terima kasih sekali lagi, dan Sobat Pendidikan jangan lupa like, komentar kalau ada yang perlu didiskusikan. Terima kasih.